Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh syaitan. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 9 Mei tahun 2025.
akan memuaskan tidak jauh. Oleh karena itu seorang muslim mukmin mestinya tidak hanya mempelajari agamanya saja, tapi juga diperkuat dengan pengetahuan umum untuk memperkuat keimanan diri. Bagi para dokter berdakwah yakni dengan pengetahuan. Para physician, orang fisika dengan fisika membuktikan kebenaran tersebut. Jadi tidak heran kalau sering yakni di bangku kuliah IPS 3, S2 yang disampaikan oleh tutornya, instrukturnya atau dosennya, profesor-profesor yang ateis, profesor-profesor yang hanya berdasarkan logika, berdasarkan juga berpikir karena alam pragmatis ternyata pada akhir atau pertengahan kuliahnya banyak dibantah oleh mahasiswa yang muslimah, mahasiswa yang muslim. Berakhir juga dikatakan bahwa mereka buntu dan bisa jawab. Karena apa? Karena ada juga mahasiswa yang S2 itu menguasai Al-Quran, menguasai Islam, dan menguasai juga pengetahuan. Maka diolahkannya sang profesor guru besar itu, makanya bapak profesor atau ibu jangan hanya melihat atau ngomong nuduh saja. Sampai sudah belajar, sudah mendalam, sudah menerima. Belum jangan ngomong, jangan menyebutkan Islam, jangan menyebutkan syariat-syariat Islam yang sama juga, tapi juga memandangnya dengan senyuman. Kita anggap itu adalah saudara kita ini. Ukhuwah ini ada dalam jiwa kita yang namanya ukhuwah faqih. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم سمع الله لمن حمده Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terberi. Berapa jarak darimu, ya Rasul. Serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu. Video pembelajaran. Meraih cinta Allah. Ada beberapa amalan ringan yang dengannya seorang hamba bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, pernah ada seseorang mengunjungi saudaranya di daerah yang lain, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepadanya. Di tengah perjalanan, malaikat tersebut bertanya, "Engkau mau kemana?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Malaikat bertanya, "Apakah ada keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya?" Orang tadi mengatakan, "Tidak ada, kecuali karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Kedua, tawakal atau berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal atau berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab pada hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang tidak berobat dengan kai, besi panas, tidak meminta untuk diruqyah atau tidak beranggapan sial dengan sesuatu, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada dua kalimat yang ringan bagi lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai Ar-Rahman. Dua kalimat tersebut adalah Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan pujiannya kami memuji. Maha suci Allah, Zat yang Maha Agung. Keempat, membaca surat Al-Ikhlas dan memahami kandungannya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan. Ketika mengimami salat, dia senantiasa membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dalam setiap salatnya. Ketika mereka telah kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, "Tanyalah dia, kenapa dia melakukannya?" Lalu mereka bertanya kepadanya. Dia menjawab, "Karena surat ini merupakan sifat Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Pemurah, dan aku cinta untuk membacanya." Maka Nabi SAW bersabda, "Beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya." Kelima, mengerjakan kemudahan-kemudahan yang disyariatkan dalam Islam. Agama Islam penuh dengan kemudahan dan keringanan. Di antaranya, bagi yang musafir, diberikan keringanan untuk mengqasar salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Manakala seorang hamba mengerjakan kemudahan dan keringanan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan cintanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah Subhanahu wa taala menyukai jika keringanan-keringanan atau kemudahan yang diberikannya dikerjakan oleh hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga membenci maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh hambanya. Al-Hujjah.com. Video pembelajaran. Berapa banyak orang yang setiap harinya, setiap waktunya mereka selalu menuntut ilmu, tetapi belum tentu dia mendapatkan keberkahan. Inilah yang kita khawatirkan, yaitu ilmu yang tidak menjadikan hati kita khusyuk dan ilmu yang tidak mencicipi kita kepada keberkahan. Padahal kita paham keberkahan itulah yang kita perlukan. Dalam setiap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah keberkahan. Keberkahan ilmu itu setidaknya ada 2. Yang pertama, menjadikan posisi kita di hadapan Allah itu berubah menjadi lebih dekat dengan bertambahnya ilmu yang mengalir pada kehidupan kita. Siapapun yang telah mengalir kepadanya ilmu, bertambah pula kedekatan dia kepada Allah, berarti itulah barokahnya ilmu yang dia pelajari dan dia dapatkan. Yang kedua, menjadikan dia berkomitmen untuk saling bersaudara dengan orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya ilmu itu sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dengan para sahabat. Dan para sahabat itu dipuji oleh Allah, asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi lembut kepada orang yang beriman. Inilah 2 indikator keberkahan pada ilmu. Banyak orang yang mencari ilmu, tetapi posisi dia di hadapan Allah tidak menjadi lebih baik. Banyak orang yang mencari ilmu, tetapi justru hatinya malah tambah benci kepada orang yang beriman. Hanya karena 1 dan 2 perkara yang sebenarnya tidak layak dijadikan alasan untuk membenci.
Inilah yang kita harapkan, semoga dengan kita bersyukur semakin banyak keberkahan yang kita peroleh pada kehidupan kita. Karena syukur itu ibarat benih, buahnya itu pasti manis. Dan salah satu buah yang kita harapkan keberkahan ilmu yang kita dapatkan dan kita pelajari. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur, kepada Allah senantiasa kita menggantungkan harapan kita, dan kepada Allah kita berharap semoga kita selalu diberikan ilmu yang bermanfaat. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang barokah. Dan barokahnya ilmu itu dua. Bertambah dekatnya posisi kita dengan Allah. Dan yang kedua, bertambah cinta dan rasa kasih sayang pada hati kita kepada orang yang beriman. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها. Buddha itu bukan Tuhan. Jadi Tuhannya siapa, Bante? Nah, ini. Ada ahnya itu juga. Ya, di Buddhis itu konsep Tuhan itu tidak tercipta, tidak terbentuk, mutlak, tidak cowok, tidak cewek, tidak bisa kita Deskripsikan, gambarkan. Mahanya itu tidak bisa kita ketika kita masih bisa mendefinisikan, berarti belum sempurna, belum Tuhan. Dan mendekati ketika seseorang mencapai nibbana, nirwana tadi, itu sudah tidak terlahir, tidak terbentuk, tidak tercipta, mutlak. Jadi kalau dalam kalau orang Jawa bisa manunggaling kaula Gusti, bersatunya saya dengan Tuhan, itu maknanya saya bisa menjadi seperti Tuhan itu sendiri. Kalau di Kristen kan di sisi di sisi Tuhan, di sisi Bapa. Di sisi Bapa. Di sisi ini sebenarnya kan sejajar. Berarti orang yang bisa di sisinya berarti harus sejajar sudah. Ya. Berarti sudah mencapai ketuhanan itu sendiri. Ya. Kalau di Buddhis, ketika kamu mau mencapai sempurna, disitulah mencapai ketuhanan itu sendiri. Oh, sangat, kalau kita ngomong mungkin, sangat mungkin. Ada begitu banyak indikator yang mengarah ke sana, karena gue sekarang udah bilang, tunggu aja ya, $1 tuh bakal jadi lebih dari Rp20.000. Itu lebih parah dari 98? Ya, 98 loh. Lebih parah. Itu Pasti main-main. lebih parah. Apa indikatornya sampai Bang Benix bisa ada prediksi itu? Tadi, kita nggak punya duit untuk bayar utang. Kita defisit anggaran. Target negara belanja 3.600 triliun tahun ini. Padahal penghasilan cuma 3.000 triliun. Nah, kita kan bukan orang bodoh. Sejak SD diajarin jangan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Tapi negara tingkah lakunya penghasilan cuma 3.000 triliun, belanja 3.600 triliun. Berarti udah pasti lu defisit.
Duitnya dari mana? Ini belum ngomongin soal lu bayar utang jatuh tempo lu. Kita masih belum ngomongin harga batu bara bakal terus turun. Pendapatan negara, royalti, dari situ berarti bakal berkurang. So, apa yang harus dilakukan sama negara kalau begitu? Nanti di bulan Juni lu akan lihat, Rizka. Di situ Prabowo harus ambil keputusan yang sangat berat. Kita nggak bisa bayar duit jatuh tempo utang tuh 600 sampai 700 triliun. Kita nggak punya duit. Apa yang akan diambil keputusannya? Kalau keputusan yang paling sulit diambil Prabowo adalah cetak duit, apa yang terjadi? Inflasi besar-besaran. Inflasi besar-besaran, semua duit beredar di masyarakat, duit nggak ada artinya kayak 98. Yang terjadi adalah demo besar. Ayah, besok aku nggak mau ke masjid, aku nggak mau sholat 5 waktu di masjid. Kenapa nak? Di masjid banyak orang rumpi, banyak orang tidur, ada yang main game. Ngapain? Oke, kata ayahnya, kamu boleh kok nak nggak ke masjid. Tapi ada syaratnya. Apa ya? Syaratnya bawa air segelas, jangan ada yang tumpah setetes pun. Oh, cuma itu. Oke ayah, kata anak. Dituangin air ke gelas, dia muterin masjid. Setelah selesai, ayah, nih udah selesai bawa air. Ayahnya nanya, ada yang tumpah nggak nak? Enggak ada. Aku fokus kok bawanya. Di masjid ada yang tidur? Nggak tahu, aku kan fokus sama air. Ada yang main game? Aku nggak lihat ayah. Ada yang rumping nggak? Itu aku nggak lihat. Sama nak, kamu ke masjid fokus aja. Nanti kalau udah sampai di masjid nggak akan terlihat di mata kita yang rumpi, yang tiduran, yang main game. Apa? Setiap kita melakukan ibadah, fokus dengan ibadah tersebut. Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada 2. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa, dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Dulu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ibu kenal? Nggak kenal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi raja Umayyah kala itu. Beliau mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kata Nabi, perempuan dia mau secantik apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sebagus apapun fisik dan badannya, tapi kalau dia tidak melakukan lemah lembut, tidak beradab di depan suaminya, dia bukan salah satu golongan min ahlil. Orang ibadah itu yang dibutuhkan 2 secara garis besar. Nomor 1, keikhlasan niatnya hanya karena Allah dan untuk Allah. Itu nomor 1. Jadi ini salah satu perkara yang paling berat. Sampai Al-Fudail Ibnu Iyadh dan ulama-ulama yang lain termasuk Abdullah bin Al-Mubarak itu semuanya mengatakan apa? Tidak ada perjuangan untuk melawan diri yang lebih berat ketika melawan diri untuk bisa ikhlas. Jadi itu nomor 1. Yang Allah minta apa? Ikhlas. Yang nomor 2, tentu ikhlas ini bergandeng dengan apa? Mutaba'ah. Apa yang kita ikhlaskan itu amalannya harus sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Yang kedua yang diminta apa? Istiqomah. Jangan lupa membaca doa yang sudah umur 40 tahun. Yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Orang itu kalau sudah sampai masa matangnya, sampai umur 40 tahun, kerjanya ngapain? Bersyukur sama Allah. Udah dikasih umur 40 tahun bisa hidup. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Berikan kekuatan kepada hamba. Untuk ngapain jamaah? Untuk bersyukur kepadamu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Baca tuh doa itu. Lihat artinya, baca tafsirnya, amalkan dalam kehidupan ini. Hati-hati antum punya sifat ini. Pelit,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman dan kikir itu nggak akan berkumpul di hati seorang hamba. Kalau antum beriman, antum akan dermawan. Kalau antum pelit, antum punya sifat kekufuran. Hati-hati. Allah berulang kali sebutkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Itu sifat orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Nggak suka berbagi, pelit orangnya. Semua dosa orang lain yang Allah nampakkan atau Allah perdengarkan kepada Anda, semuanya insya Allah ada dalam diri Anda dan Anda nggak sadar. Maka Allah nampakkan melalui orang lain sebagai nasihat. Anda lihat tetangga Anda masih hubungan mesra dengan rentenir, Anda lihat dosa tetangga ini, oh iya, coba Anda lihat diri Anda. Oh ternyata saya punya keinginan juga sebetulnya. Nah, Allah nampakkan dosa orang lain sebagai nasihat agar Anda sadar bahwa dosa itu ada dalam diri Anda, atau setidaknya embrionya ada dalam diri Anda, rencananya ada dalam diri Anda. Maka kalau Anda mendengar dosa orang lain, Anda melihat dosa orang lain, nomor satu segera kembali kepada diri Anda sendiri. Bagaimana dengan saya? Kenapa Allah nampakkan di depan saya dosa orang lain? Jangan-jangan ini nasihatnya Allah bahwa saya juga memiliki dosa yang sama. Video dakwah. Apa hak suami dilayani oleh istri? Apa hak suami kalau istri mau kemana-mana izin dulu, cium tangan dulu? Tuh istri yang solihah modelnya begitu. Ini suami pulang kerja dia ngegoprek depan TV. Assalamualaikum ma, pengen makan, ambil sendiri. Ini berarti kita hanya mengejar hak tapi tidak menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Apalagi yang harus seimbang selain hak dan kewajiban? Take and give. Kalau pengen dikasih kebaikan sama suami, kasih juga suami hal yang baik. Kalau pengen dikasih kebaikan sama istri, kasih juga istri kita yang baik-baik. Ini take and give. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi seimbang dalam pernikahan. Kalau suami bisa berbuat baik sama istri, istri bisa berbuat baik sama suami. Rumah tangga nih Pak, ujiannya luar biasa, sedep-sedep begitu Bu ya. Kalau dibilang bosen-bosen ustazah, tapi ini amanah Allah. Kaya dengan bersedekah. Sedekah sendiri sebenarnya itu satu kosakata dengan sedekah atau sidq, jujur. Ya. Kenapa kok sedekah itu dipakai di sesuatu yang kita keluarkan? Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan masalah itu. Beliau mengatakan disebut sebagai sedekah apapun yang dikeluarkan di jalan Allah, dari baju, makanan, pakaian, kendaraan, karena ia merupakan bukti atas kepercayaan pelakunya atau kebenaran, dalam bahasa Arabnya sidq, terhadap keimanannya baik lahir maupun batin. Maka sedekah itu adalah keyakinan terhadap kebenaran yang dia yakini. Makanya apa yang kita keluarkan kalau kita ikhlas karena Allah diistilahkan dengan sedekah, padahal sebenarnya dari bahasa satu kosakata sama sidq atau jujur dan percaya. Di antara statement kaum salafus saleh yang perlu kita renungi sebelum lebih dalam kita masuk kepada keutamaan sedekah, supaya kita bisa merenungi dan kita jadikan sebagai simbol atau pegangan atau prinsip hidup selama kita melalui roda kehidupan muka bumi ini. Kalau kita ingin kaya raya, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya amal itu saling berbangga satu sama yang lain. Sesungguhnya amal baik itu, amal soleh berbangga satu sama yang lain. Lalu sedekah berkata, akulah yang paling baik di antara kalian. Begitu juga dengan Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu ke pintu gerbangnya sang Raja Allah, dan sedekah akan menyampaikan dirimu ke hadapan sang Raja itu. Juga Yahya bin Mu'adz berkata rahimahullah, tidaklah aku mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Begitu juga Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu sendiri,
maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi teman-teman, kalau ada orang datang minta kepada kita, kita wajib menanamkan sebagai seorang muslim kalau kita lebih butuh kepada dia daripada dia butuh kepada kita. Makanya ada orang tidak paham konsep ini. Mereka justru kalau kedatangan orang miskin, mukanya cemberut duluan. Karena bagi dia tadi konsep kapitalis. Kasih berarti berkurang. Kalau saya mau kaya, saya nabung. Islam datang mengatakan beri, kau akan kaya. Maka sekarang kita pahami bagaimana para salafus saleh mengatakan, Asy-Syu'bi mengatakan kalimat mulia. Kalau ada orang yang menganggap dirinya tidak lebih butuh terhadap yang dia sedekahkan daripada orang yang sedang minta dari dia, maka sama saja dia sedang memukul sedekah itu pada wajahnya sendiri. Artinya seakan-akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan statement yang mirip dengan ini yang disampaikan Fudail bin Iyad rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang lain. Beliau mengatakan pada saat dia kumpulin banyak harta untuk sedekah, lalu dia mengatakan setelah orang-orang itu pergi kepada murid-muridnya yang ada di sekitarnya, sungguh mereka ini orang-orang miskin yang sudah bawa sedekahnya telah membawa perbekalanku menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan amalku di hari kiamat. Bisa ditangkap pesannya? Artinya dia mengatakan orang-orang miskin yang pergi ini sebenarnya mereka ini sedang saya minta tolong untuk membawa itu ke timbangan amalku hari kiamat. Tidak ada upahnya, karena uang itu cuma dipakai beli baju, beli makan, habis. Tapi saya dapat nilainya. Begitu mereka memahami, jadi apa yang dia keluarkan kebaikan buat dia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang mulia, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, maka lakukanlah, karena tidak akan pernah dijangkau oleh tangan pencuri dan tidak akan rusak dimakan oleh rayap. Ya, sedekah. Juga Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah, aku kasih ke orang, atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Kalau ada orang aku kasih sedekah, maka dia lebih berhak aku hormati, karena dia telah membawa amalku ke hadapan Allah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Justru dia bersedekah, bantu kerabat-kerabatnya, memperindah jamuan untuk tamunya sebagai bentuk titipan dari Allah, menolong orang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, ibnu sabil, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Karena akan ada cobaan, karena ada orang menipu, orang utang tidak bayar, semua orang lalui itu. Saya mau tanya teman-teman, kita semua di sini yang hadir, apakah antum pada saat utangkan orang, semua orang bayar? Hah? Ada nggak orang hadir di sini tidak pernah ditipu? Coba angkat tangan. Tidak pernah ditipu? Hah? Pernah. Yang saya tanya orang yang tidak pernah ditipu. Saya mau kasih mikrofon supaya cerita bagaimana pengalamannya selama hidup, dari kecil sampai sekarang nggak pernah ditipu orang. Semua orang lalui itu. Ada cobaan dalam harta. Lalu dikatakan karena dengan perkara-perkara itu, kata Ali, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Dan sebagai penutup di poin ini ya, poin masalah pernyataan kaum salafus saleh berhubungan tentang masalah pemahaman sedekah adalah pangkal kaya, maka Abu Hatim berkata rahimahullah, bakhil itu pelit ya, tidak mau bersedekah, itu adalah sebuah pohon di neraka, sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Bakhil, pelit, ini subhanallah perusak kehidupan. Rumah tangga tidak akan langgeng, persahabatan tidak akan langgeng, partner bisnis tidak akan langgeng. Tidak akan bisa kita meraih cinta manusia, cinta juga Allah dengan bakhil. Mustahil. Karena orang pelit tidak disukai oleh orang, tidak disukai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu 'alan nabi wa salamu 'alar rasul asy-syafi'il